Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Rina di program Rosi. Untuk teman-teman yang baru bergabung, Rosi itu singkatannya Ruang Informasi dan Edukasi yang merupakan program ini Pak, agen perubahan dari PN Kandangan tahun 2025 ini. Jadi programnya itu bincang-bincang seperti ini Pak mengenai peradilan macam-macam. Nah, itu setiap episodenya berbeda Pak, berbeda tema dan juga berbeda narasumber. Seperti narasumber kali ini sangat spesial Pak, karena datang jauh-jauh Pak dari Kalimantan Tengah ya Pak ya. Halo Ya, Pak, sore Bapak. selamat siang semua. Oh, selamat siang. Masih WIB ya di sana Pak, jam 2 Pak. Iya betul, WIB di sini jam 2 siang. Siap, jadi narasumber kali ini nama lengkapnya adalah Surya Hari Prayoga SHMA, kemudian lulusan dari S1 Fakultas Hukum Universitas Megau, Pak Tulang Bawang tahun 2013, kemudian S2 dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung tahun 2015 ya Pak ya. Sebelumnya Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Rantau, kemudian ke Pengadilan Negeri Kandangan, dan saat ini berdinas di Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur sebagai panitera ya Pak ya. Iya betul. Bagaimana tema hari ini Pak, yaitu mengenal profesi panitera. Pak, Ya, saya agak grup sebenarnya Pak. bagus ya tema kali ini ya. Ini mengangkat salah satu unsur yang ada di pengadilan ya. Baik pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, pengadilan banding, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung, semuanya ada unsur panitera di dalamnya. Bagus ini. Jadi kan kalau sebenarnya panitera itu karena ada di segala sisi pengadilan ya Pak ya, seperti yang Bapak katakan tadi Pak. Tapi mungkin banyak orang Pak yang bertanya-tanya Pak, apa sih panitera itu? Panitera itu apa sih? Terus di pengadilan itu sebenarnya kedudukannya bagaimana panitera itu Pak? Silahkan Pak. Oke ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menyapa dulu sahabat Rosi ya. Semoga sehat selalu ya. Jadi panitera itu merupakan salah satu bagian unsur penting ya di pengadilan, khususnya jajaran di suaranya storing gitu. Aman Pak. Di bagian pengadilan negeri ya, atau lebih tepatnya judek fakti ya. Panitera di sini merupakan pendukung teknis ya dari pengadilan. Jadi selain harus memiliki kompetensi teknis, panitera juga harus memiliki kompetensi manajerial. Teknis itu apa sih gitu kan? Jadi fungsi panitera di bidang teknis itu membantu hakim dalam proses persidangan. Sementara ada satu sisi lain yang dikerjakan oleh panitera itu harus mempunyai juga kompetensi manajerial, yaitu mendukung terlaksananya proses-proses penerimaan berkas perkara, kemudian pengiriman putusan yang akan disebarluaskan ke pihak kepolisian, ke kejaksaan, kemudian para terdakwa, itu yang pidana. Kalau yang perdata itu masing-masing para pihak, penggugat dan tergugat. Nah ini kedua sisi teknis dan manajerial ini itu dibutuhkan oleh sosok panitera yang membantu hakim dalam sebuah persidangan. Dengan adanya panitera, maka persidangan yang dilakukan oleh hakim itu akan menjadi keniscayaan yang sangat baik ya. Para pihak akan mendapatkan keadilan sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepuasan terhadap akses-akses yang diberikan oleh pengadilan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti panitera ini mengenai teknis dan manajerial dan tidak lepas dari peradilan ya Pak, keputusan peradilan untuk
pelayanan kepuasan dari masyarakat sendiri ya Pak ya, baik pidana maupun perdata. Nah, kalau untuk profesi panitera sendiri itu tahapannya bagaimana ya Pak ya? Untuk kan tadi kan kedudukan di pengadilannya Pak. Nah, kalau profesinya itu sebenarnya di mana sih Pak di pengadilan itu Pak? Kalau khusus di pengadilan, kita membahas dulu di pengadilan negeri ya. Kalau di pengadilan negeri itu jabatan panitera itu ada 3. Yang pertama, yang paling awal mula yaitu seseorang diangkat menjadi panitera pengganti, ya. Kemudian karirnya atau kedudukannya akan bertingkat dari panitera pengganti menjadi panitera muda. Panitera muda di dalam sebuah pengadilan ini terdapat beberapa jenis. Ada panitera muda pidana, ada panitera muda perdata, ada panitera muda hukum. Kalau di pengadilan negeri kekhususan, ada lagi panitera pengadilan negeri tindak pidana korupsi, panitera muda perikanan, panitera muda PHI gitu. Itu kalau untuk di pengadilan negeri. Kalau di pengadilan agama ada juga panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, dan panitera muda hukum. Setelah panitera muda, karirnya nanti akan naik lagi menjadi seorang panitera. Nah, jadi tahapannya kalau dari atas saya ulang lagi, panitera, kemudian membawahi beberapa panitera muda, kemudian panitera pengganti itu. Oh, berarti itu kalau dari PP ke panitera muda itu setiap pengadilan itu berbeda ya Pak? Nggak bisa lintas gitu ya Pak ya? Misalnya kan panmut kalau di PN itu pidana perdata, terus kan tadi di khusus kan ada panmut tipikor dan lain sebagainya Pak. Nah itu berarti nggak bisa lintas pengadilan Pak? Harus sesuai dengan itu Pak? Atau bagaimana ya Pak ya? Bisa. Jadi untuk mendapat kedudukan atau dipromosikan ya menjadi seorang panitera muda itu harus mengawali karirnya dulu sebagai panitera pengganti. Nah, panitera pengganti ini harus berprofesi dulu dengan jabatannya kurang lebih 2 tahun, Mbak. Nah, apabila sudah 2 tahun, maka dia bisa dipromosikan menjadi panitera muda atau panitera muda perdata, pidana atau hukum atau tindak pidana korupsi. Yang jelas kalau tindak pidana kekhususan itu ada di daerah-daerah tertentu. Sementara kalau panitera muda pidana, perdata dan hukum itu ada di pengadilan negeri kelas 2, itu pasti ada. Itu. Dan itu bisa berpindah-pindah. Misalnya dari pidana, panmut pidana promosi atau mutasi menjadi panmut perdata. Panmut perdata mutasi menjadi panmut hukum. Tidak menutup kemungkinan juga panitera muda pidana menjadi panitera muda tipikor di kelas 1A seperti kalau di Kalsel itu di Banjarmasin gitu. Ya teman-teman kalau mau bertanya di komentar ya, bertanya sebanyak-banyaknya nanti Bapak akan menjelaskan sejelas-jelasnya ya Pak ya. Jadi sambil menjelaskan juga sedikit, jadi seorang panitera itu Mbak diatur oleh sebuah aturan, namanya Kode Etik Panitera dan Jurusita. Kode etik ini lahir di tahun 2013 dengan nomor 122 KMA SK garis miring 7 Romawi garis miring 2013. Di situ mengatur jelas tugas-tugas panitera baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Nah, jadi ada kode etik yang harus dipatuhi panitera gitu. Dan untuk menjadi panitera juga telah diatur dalam undang-undang ya, dan diatur dalam surat keputusan KMA tersendiri juga nomor 140. Jadi di situ ada dasarnya kalau rekan-rekan PNS nih, ASN yang dari pengadilan ingin menjadi seorang panitera pengganti itu minimal harus 3 tahun dulu jadi PNS, baru nanti bisa mengusulkan atau bisa dipromosikan menjadi
seorang panitera pengganti gitu. Oh ini Pak, ada pertanyaan dari Bapak Rinaldi Tobing Pak 228. Kami bagaimana kesannya dan pengalamannya selama menjabat sebagai panitera di PN Pak? Nah, Bagaimana Pak? nih ya. Jadi sangat berbeda ya Mbak Rina dan penanya ya Pak Renaldi. Panitera itu sekarang saya sebagai panitera itu mempunyai 3 orang panut. Nah di situ kita harus benar-benar belajar dan bisa mengawasi dan memahami keadaan kantor kita. Di sini seorang panitera menjadi penanggung jawab ya, baik di bidang teknis maupun di bidang manajerial pegawai di bawahnya ya. Itu pengalamannya luar biasa. Di sini semenjak menjadi panitera itu kesannya banyak tantangan ya, yang awalnya mungkin pada saat jadi panitera muda kita belum melaksanakan eksekusi, dan sekarang ketika kita menjadi panitera salah satu fungsinya adalah melaksanakan eksekusi yang telah atau melaksanakan eksekusi berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan. Jadi salah satu fungsi panitera tadi saya tambahkan adalah melaksanakan eksekusi ya Mbak Rina ya, gitu. Jadi di sini tugas kami bertambah, yang tadinya kami hanya sebagai panut manajerial perkara, sekarang menambah lagi tanggung jawabnya menjadi pelaksanaan proses eksekusi gitu. Oke, berarti ada tugas seperti bertambahnya itu selain apa namanya tadi dari teknis manajerial kemudian melaksanakan eksekusi tadi ya Pak ya. Kalau dari pengalaman Bapak ada nggak Pak pengalaman yang paling tak terlupakan dalam sejarah karir Bapak itu yang sampai sekarang masih ingat terus itu Pak? Banyak ya, kita banyak melaksanakan persidangan-persidangan yaitu unik-unik sekali, lucu-lucu. Kemudian ketika kita melaksanakan eksekusi itu banyak sekali tantangan-tantangannya ya. Jadi semua itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Jadi kesan itu semua ada, baik dari menjalankan perkara pidana, perdata, itu ada kesan-kesan tersendiri gitu. Oke, berarti Dan kesan yang paling tidak bisa terlupakan adalah profesi panitera ini berpindah-pindah Mbak Rina. Itu dia akan dipromosikan dan dimutasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dari suatu PN ke PN lain gitu. Seperti saya, ini awalnya saya di Lampung di Pengadilan Negeri Menggala, kemudian pindah ke Pengadilan Negeri Rantau, terus Kandangan, kemudian sekarang posisinya di Kalimantan Tengah gitu. Jadi yang mau jadi panitera itu siap-siap, kita tugasnya bersiap keliling seluruh Indonesia gitu. berarti udah kayak hakim ya Pak ya berpindah-pindah gitu ya sekarang Pak Ya, panitera. betul. Oh ini Pak, ada pertanyaan dari Bapak Eko Setia Pak. Kendala-kendala apa yang dialami oleh panitera saat melaksanakan eksekusi Pak? Pernah nggak diancam atau dihalang-halangi gitu Pak sama masyarakat? Waduh, ini memang kalau eksekusi itu luar biasa itu memang ya. Eksekusi panitera itu tidak seperti pihak kepolisian mengeksekusi para tersangka atau mereka dipersenjatai. Kalau kita tidak boleh Mbak. Jadi kita eksekusi hanya membawa penetapan ya yang akan kita bacakan dan berita acara. Jadi kendalanya lumayan banyak ya. Tapi semua kendala itu bisa kita minimalisir. Saya menggunakan sistem preventif.
Jadi ketika kita membaca berkas eksekusi, ketika kita bisa menelaah bahwa oh ini ada akan terjadi masalah, misalnya akan terjadi perlawanan atau pihak yang akan kita eksekusi ini merupakan suatu atau orang yang mempunyai massa yang banyak. Nah, preventifnya apa? Kita harus koordinasi dengan pihak kepolisian. Itu. Bagaimana kalau pihak yang dieksekusi adalah dari TNI? Kita harus berkoordinasi dengan apa namanya, polisi militer. Nah, jadi itu ada pengamanan tersendiri. Jadi pada saat itu ada kendala, ada perlawanan dari warga, dia pada saat mau mengeksekusi, dia tidak mau keluar dari rumah yang akan kita eksekusi pengosongan. Nah, itu salah satu bentuk perlawanan, tapi pada akhirnya bisa kita selesaikan masalah itu dan eksekusi berjalan dengan lancar. Terlepas yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani atau tidak berita acara, proses eksekusi itu tetap berjalan gitu. Berarti kalau polisi atau polisi militer yang ikut turun tadi Pak, karena kan koordinasi kan Pak, kalau dieksekusi itu. Nah itu mereka bersenjata lengkap Pak atau gimana Pak polisinya ya, itu? Betul, mereka bersenjata lengkap ya, bahkan terakhir di sini di Tamiang Layang saya melakukan sita eksekusi itu didampingi oleh kurang lebih 5 orang polisi bersenjata lengkap, tapi mereka tidak menggunakannya, mereka hanya secara humanis saja. Jadi dengan cara persuasif itu bisa terlaksana gitu. Kalau misalnya nih Pak, kalau misalnya yang akan dieksekusi itu mereka sudah menyiapkan preman Pak banyak, terus nggak akan bisa humanis, itu gimana Pak? Nah itu bisa. Jadi sebelum eksekusi pertama itu harus kita pastikan. Itulah pentingnya ada jabatan panitera. Ya, bagaimana putusan hakim bisa dieksekusi? Bagaimana putusan hakim itu bisa diterapkan oleh pada para pihak? Bagaimana pihak yang memenangkan bisa mendapatkan haknya? Bagaimana pihak yang kalah harus membayar misalnya atau menyerahkan apa yang harus dia serahkan? Nah, ini pentingnya panitera. Jadi apabila terjadi seperti itu, seorang panitera keahliannya di bidang teknis harus dikeluarkan, Mbak. Satu, yang tadi koordinasi. Kedua, selalu juga kita berkoordinasi dengan atasan kita, pimpinan. Jadi seorang panitera, atasannya adalah ketua pengadilan negeri. Nah, jadi kita nggak boleh putus tuh koordinasi kita dengan atasan. Jadi kalau seandainya ada hal-hal pada saat eksekusi itu yang tidak bisa lagi diselesaikan, maka daripada akan terjadi korban misalnya tadi preman ya, lebih baik eksekusi tersebut kita nyatakan tidak dapat dilaksanakan dan ditunda gitu. Oke, siap. Jawaban yang bagus dari Pak. Jadi itu ya. Pak, Bapak penanya, Bapak Eko Setia. Ini ada lagi Pak, dari Ibu Sonya Basamit nih Pak. Apa saja persyaratan untuk menjadi panitera pengganti Pak? Nah, syaratnya ya. Makasih pertanyaannya ya Ibu Sonya ya. Ini bagus ini Ibu Sonya. Pertama, warga negara Indonesia. Boleh nggak warga asing? Nggak boleh. Ya, dia harus naturalisasi dulu ya. Ini sesuai dengan pasal 34 dan 35 Undang-Undang Badan Peradilan Umum ya, tentang peradilan umum. Junto SK KMA nomor 140 tadi tahun 2013 ya. Kemudian bertakwa kepada Tuhan, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan yang penting berijazah sarjana hukum. Nah, jadi
ada kekhususan memang untuk menjadi seorang panitia pengganti ini harus berijazah sarjana hukum, ya Mbak Rina ya. Kemudian dia harus berstatus sebagai pegawai negeri sipil selama 3 tahun, gitu, ya. Dihitung dari pengangkatannya sebagai PNS, bukan dari CPNS ya. 3 tahun dulu dari PNS, mampu secara rohani dan jasmani, dan tidak pernah dijatuhi oleh hukuman disiplin. Nah, gitu. Kemudian usia maksimal 55 tahun. Ini ada usia maksimalnya. Kemudian dia harus menguasai teknologi informasi. Ya, jadi seorang panitera sekarang, kalau zaman dulu panitera itu Mbak Rina mengetik di mesin tik. Nah, sekarang harus menguasai teknologi, jadi harus membuat berita acara itu di laptop. Nah, jadi paling tidak harus memahami teknologi informasi, karena tugas panitera yang berkaitan dengan teknologi informasi itu luar biasa banyak. Ada aplikasi SIPP namanya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Kemudian ada aplikasi MIS, Monitoring Informasi Sistem, ya, yang ada di masing-masing pengadilan. Kemudian ada perkusi untuk melihat perkara eksekusi. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang harus diinput oleh seorang panitera. Jadi panitera tidak boleh buta teknologi, tidak boleh ketinggalan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian lulus fit and proper test. Jadi sekarang Direktorat Jenderal Badilum membuat syarat apabila ingin menjadi panitera, panitera pengganti, harus magang dulu Mbak Rina selama 1 tahun. Magangnya seperti apa sih? Magangnya kalau yang mau jadi panitera itu dia membantu seorang panitera sidang. Nah, jadi dia ikut ke dalam persidangan, dia membantu seorang panitera sidang itu mencatat, membuat penahanan, merangkum, membuat berita acara gitu, menyiapkan sarana dan prasarana persidangan. Jadi sebelum sidang itu kita harus, seorang panitera harus benar-benar menyiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai majelis hakim atau bapak ibu hakim yang akan sidang ternyata ruangan belum siap, ternyata meja hijaunya kotor, ternyata palu sidangnya belum ada, ternyata alat-alat penyumpahan Al-Quran, Alkitab, atau dupa belum ada. Nah, ini harus dipastikan oleh seorang panitera, gitu. Nyambung dari pertanyaan. Ya. Itu ya Kak Sonya ya. Nyambung ya Pak ya dari pertanyaannya Kak Sonya tadi tentang itu kan tadi persyaratannya sudah SH, berijazah SH kan Pak. Ya. Terus kemudian sudah pegawai negeri minimal 3 tahun. Terus yang jenjang karirnya tadi kan kalau dari PP ke Panmut minimal 2 tahun ya Pak ya? Ya betul. Nah itu kan kalau misalnya nih Pak ada batas umur nggak misalnya untuk jadi PP minimal sekian, terus kemudian jadi Panmut minimal usia sekian. Mengingat Bapak kan masih sangat muda sekali itu, Pak. Jadi, kalau minimal usia ya tidak ada gitu loh. Yang jelas kalau untuk diangkat PNS kan minimal 18 tahun gitu. Nah, yang jelas itu. Jadi kalau minimal tidak ada tapi maksimal ada usia 55 tahun untuk pengangkatan pertama sebagai panitia pengganti gitu. Kapan pensiunnya? Nah, ini jenjang karir panitera itu sangat diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Untuk panitera di tingkat pengadilan tingkat pertama itu pensiun di usia 60 tahun tuh Mbak Rina. Beda dengan PNS biasa. Kalau PNS biasa berapa Mbak Rina? 58 ya. Nah, kalau di tingkat pengadilan tinggi itu pensiunnya 62 tahun gitu. Oke.
dari Kak Sonya nih. Terima kasih Bapak, sama-sama Kakak. Oh ini ada lagi Pak dari Bapak Iwan Kort ini. Oh ini sekarang ini Pak, Panitera dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kandangan Pak. Berapa lama menjabat Panmut bisa menjadi Panitera Bapak? Dari Nah, kalau dari Panmut ke Panitera itu harus 5 tahun dulu. Oke, 5 tahun. Berarti 5 tahun nanti dipromosikan untuk menjadi Panitera ya Pak ya? Ya, tapi 5 tahun dia harus jadi panitera muda ya, karena banyak juga teman-teman kurang memahami panmut itu apa sih panmut. Nah, panmut itu kepanjangannya panitera muda. Nah, jadi untuk menjadi seorang panitera itu panitera muda harus berkarir dulu selama 5 tahun, ya. Jadi kemungkinan bisa jadi dia keliling dulu tuh Mbak, dari panitera muda perdata ke panitera muda pidana, panitera muda pidana ke hukum. Setelah diakumulasi jabatan tersebut sudah diembannya selama 5 tahun dan tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada hukuman disiplin, tidak pernah ada catatan, itu layak dan sudah memenuhi untuk dipromosikan menjadi seorang panitera. Itu. Jadi 5 tahun Pak Irwan untuk menjadi panitera seperti yang dijelaskan Bapak. Oh ya teman-teman yang lain silahkan ya tulis di komentar kalau mau bertanya. Oh ya Pak, nyambung yang obrolan yang awal-awal tadi loh Pak, yang dari Panmut yang pengadilan negeri bisa ke Panmut yang pengadilan khusus itu loh Pak. Nah itu tuh ada teknis atau tata caranya nggak sih Pak kalau biar bisa pindah dari misalnya pengen pengadilan negeri terus pengen ke Panmut jadi Panmut Tipikor atau Panmutun itu ada tips atau tata cara atau apa nggak Pak? Sepanjang dia atau seorang panitera menginginkan perpindahan jabatan di dalam satu badan peradilan. Jadi Mahkamah Agung tuh ada 4 Mbak badan peradilannya. Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer. Jadi yang dimaksud tadi itu adalah ketika dia di bawah Badan Peradilan Umum, misalnya dia dari Pengadilan Negeri Kandangan, dia sebagai Panmut Perdata. Dia bisa Mbak melakukan perpindahan jabatan atau memohon pindah menjadi panitera kekhususan Tipikor. Nah, Tipikor itu masih di bawah Badan Peradilan Umum. Nah, lain halnya kalau pindah ke Badan Peradilan Agama menjadi panmutnya. Nah, gitu. Jadi caranya adalah yang tadi itu dia harus lulus uji kompetensi, kemudian ada 2 kemungkinan. Apabila ada kebutuhan organisasi, maka dia bisa langsung dipromosikan menjadi panitera muda kekhususan, atau cara yang kedua adalah dengan cara pengusulan oleh yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan apabila telah memenuhi syarat mengajukan usul kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Nanti Ketua Pengadilan Negeri setempat akan mendisposisi surat permohonan tersebut, akan diperjakat Badan Pertimbangan Jabatan atau sekarang namanya evaluasi kinerja. Apabila yang bersangkutan memang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka usulannya akan dikirimkan ke pengadilan tingkat banding. Setelah dikirimkan ke pengadilan tingkat banding, dikirimkan lagi dari pengadilan tingkat banding ke Dirjen Badilum. Nah, baru di situ akan dilaksanakan rapat tim promosi dan mutasi gitu. Oke. Jadi yang berwenang terkait pemindahan panitera ini adalah Dirjen Badilum gitu Mbak. Jadi dari dengan usulan Ketua Pengadilan Negeri pertimbangannya itu. Siap. Jadi tetap semua dari Dirjen Badilum ya Pak ya, atas pengusulan seperti yang lain-lainnya ya Pak ya. Iya. Oke. Sama-sama Pak Irwan. Kami masih nunggu nih Pak pertanyaan-pertanyaan lainnya dari Sobat Ros ini Pak. Oh ya Pak, nyambung dari yang apa namanya yang eksekusi tadi loh Pak.
Kalau selama perjalanan karir Bapak nih, ada ya nggak Pak eksekusi yang menurut Bapak nggak pernah Bapak bisa lupakan itu Pak, eksekusi yang mungkin bermasalah dalam tanda kutip atau gimana itu Pak, perlawanan atau apa dari masyarakat, pernah nggak Pak mengalami hal seperti itu Pak? Yang paling berkesan berkesannya itu tentang administrasi ya. Kalau perlawanan masyarakat itu bisa diredam menurut saya. Tapi ada pengalaman itu di pada saat di Pengadilan Negeri Rantau ya. Di situ ada pengelabuan ya. Bahasa saya pengelabuan lah. Jadi sebenarnya permohonan eksekusi itu berbahasa Cina gitu. Jadi ada perihal permohonan eksekusi yang dasarnya adalah merupakan perjanjian antara warga negara Indonesia dengan warga negara Cina. Nah, awal perjanjiannya itu dengan bahasa Cina. Ternyata diterjemahkan melalui penerjemah yang tidak resmi dan di situ ketahuan pengelabuan hukumnya. Setelah kami minta lengkapi syaratnya agar diterjemahkan melalui penerjemah resmi ya yang disumpah, maka di situ baru Mbak ketahuan. Nah, inilah pentingnya telaah seorang panitera gitu. Jadi jangan sampai kita selalu mengikuti apa alur permohonan dari pihak gitu. Panitera harus benar-benar teliti. Apabila di situ ada penyelundupan hukum malah bahasanya atau pengelabuan, maka itu bisa sangat bahaya dan diperlukan keahlian seorang panitera untuk mendeteksi itu. Gitu. Ya. Berarti tidak lepas dari ketelitian ya lagi ya Pak ya untuk mengecek semua berkas dari permohonan. Kalau masalah perlawanan itu sejauh ini kita sudah punya teman-teman rekan-rekan polisi ya, itu sangat kooperatif, sangat baik. Jadi sejauh ini khususnya di Kalsel dan Kalteng nih masyarakatnya baik-baik sih ya. Jadi perlawanan seperti itu kurang gitu. Ormas itu pernah nggak Pak? Kalau perlawanan dari ormas itu selama menjadi panitera? Belum sih. Selama ini belum ada. Mungkin ormas tuh ada di mana? Kota-kota besar ya. Kebetulan kami belum pernah ke kota besar. Ya, semoga ya Pak ya. Ini ada lagi Pak dari Bapak Eko Setia Pak. Untuk jenjang karir panitera itu sejauh mana Pak? Nah, dari Bapak Eko. Baik ya. Jadi ini masih dilematis juga ya buat sahabat polisi ya. Jenjang karir panitera itu untuk posisi sekarang itu hanya di tingkat judek fakti. Judek fakti itu jenjang karirnya adanya di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Ya. Di Mahkamah Agung ada nggak seorang panitera? Ada, Mbak. Tetapi di Mahkamah Agung seorang panitera, panitera muda dan panitera pengganti diisi oleh para hakim. Karena apa? Karena di sana merupakan judek juris. Dalam hukum itu ada yang namanya judek fakti dan judek juris. Ya. Mungkin bisa dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi sementara ini jenjang karir seorang panitera yang mengawali karirnya sebagai panitera pengganti di pengadilan tingkat pertama itu berada di pengadilan tinggi, paling tinggi di situ, gitu, jenjang karirnya. Oke, berarti kalau mengawali karir dari sebagai PP Pak, PP dari pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, untuk jenjang karirnya itu sampai di judek faksi pengadilan tinggi ya Pak ya, nggak bisa menyentuh judek jurisnya ya Pak ya, nggak bisa menyentuh MA-nya Pak. Tapi jangan salah, di judek fakti itu banyak juga ada pengadilan negeri kelas 2 atau pengadilan agama kelas 2. Kemudian ada pengadilan negeri kelas 1B, ya kan? Di pengadilan negeri kelas 2 bisa ada 3 panmut, bisa muter di situ kan. Kemudian ke kelas 1B. Dari 1B ada lagi Mbak namanya pengadilan negeri kelas 1A. Nah, pengadilan
pengadilan negeri kelas 1A, ada lagi nggak di atasnya? Ada, pengadilan negeri kelas 1A khusus. Nah, ada 4 berarti itu. Di tingkat pertama aja kita ada 4. Pengadilan negeri kelas 2, 1B, 1A, dan 1A khusus. Nah, setelah 1A khusus, ada lagi nggak? Sudah, barulah naik ke pengadilan tingkat banding, yaitu di pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi militer, atau mahkamah militer, pengadilan tinggi tata usaha negara. Kalau apa namanya nyambung lagi ya Pak ya, kalau untuk karirnya biar bisa cepat itu, misalnya ya Pak ya, untuk usia kan Bapak kan masih 33 tahun nih Pak, baru 34 besok ya Pak ya, 24 Ya. kan. Selamat ulang tahun ya Pak ya. Ya. Oh iya Pak, apa namanya, untuk tahapan-tahapan itu kan ada minimal tahun per tahun itu kan Pak. Dari misalnya tadi kan dari PP ke Panmut 2 tahun, terus dari Panmut ke Panitera dari pertanyaan Pak Irwan tadi 5 tahun. Nah itu ada maksimal atau emang minimalnya aja Pak untuk batas waktunya itu Pak? Itu minimal, itu minimal sesuai dengan aturan undang-undang ya, pasal 28 29 Undang-Undang Badan Peradilan Umum ya, nomor 8 tahun 2004 ya. Di situ ada jelas mulai dari pasal 28 sampai dengan pasal 35 ya. Nah, kemudian kalau maksimalnya ya tidak ada. Bahkan kadang ada dia pensiun di jabatan panitera pengganti itu ada. Pensiun di jabatan panitera muda ada gitu. Jadi untuk maksimalnya tidak ada, tapi minimalnya ada. Oh ini Bu Gisna Isna ini Pak. Wah Pak paniteranya masih muda banget. Iya Bu. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Gisna Isna juga. Apa bedanya panitera muda, dan panitera pengganti? Oke, nah kalau panitera pengganti, kita dari bawah dulu ya. Kalau panitera pengganti itu tugasnya pertama itu membantu hakim dalam persidangan. Tidak menutup kemungkinan juga seorang panitera pengganti diperbantukan menjadi staf. Misal, dia seorang panitera pengganti karena dia memiliki penguasaan teknis bidang pidana yang luar biasa, maka pimpinan menganggap seorang panitera pengganti ini layak diperbantukan menjadi staf kepaniteraan pidana. Bisa itu. Dia punya manajerial teknis perdata, maka seorang panitera pengganti bisa ditempatkan sebagai atau diperbantukan menjadi staf kepaniteraan pidana. Tapi sesuai dengan Perma 7 2015 ya, jabatan fungsional salah satunya adalah panitera pengganti. Nah, dia berfungsi dan mempunyai tugas wewenang untuk membantu hakim dalam melaksanakan persidangan. Itu kalau panitera pengganti. Bedanya apa dengan panitera muda? Nah, setelah dia menjadi panitera pengganti, dia naik jabatan menjadi panitera muda. Panitera muda itu mempunyai tugas wewenang manajerial. Itu tambahan utamanya. Kalau dia panitera muda perdata, maka dia harus memeriksa berkas perkara perdata sebelum masuk ke dalam pengadilan. Apabila dia panitera muda pidana, dia harus memeriksa kelengkapan berkas perkara pidana. Pada intinya adalah panitera muda mendapat kewenangan tambahan berupa administrasi, Mbak Rina. Di situ dia selain bersidang, selain membantu hakim dalam melaksanakan persidangan, dia juga harus memastikan berkas yang masuk ke dalam pengadilan harus lengkap. Itu tugas dia. Berbeda dengan panitera muda hukum. Misal, panitera muda hukum mempunyai tugas tambahan untuk membuat laporan-laporan.
baik ke Dirjen Badilum, Mahkamah Agung, maupun ke Pengadilan Tinggi. Setelah menjadi panitera muda, naiklah jadi seorang panitera. Panitera ini harus menguasai segala bidang, baik pidana, baik perdata, maupun hukum. Itu tugas tambahannya. Ditambah lagi yang tadi. Jadi selain memeriksa administrasi, kalau panitera ini tugas tambahannya seperti eksekusi. Dan dia juga harus sidang gitu. Jadi walaupun dia seorang panitera ini banyak tugasnya, panitera juga harus membantu hakim dalam melaksanakan persidangan gitu. Jadi selain sidang, dia mengurus administrasi, mengurus uang perkara gitu. Itulah bedanya, ada tambahan. Kalau panitera pengganti biasanya hanya melaksanakan persidangan. Panitera muda mendapat tugas administrasi tambahan sesuai bidang yang dia emban. Tapi kalau panitera selain sidang, dia juga mendapat tugas tambahan, harus menguasai seluruh administrasi teknis yang ada di pengadilan. Itu Mbak. Siap Bapak. Itu Bu, perbedaan dari panitera pengganti, kemudian panitera muda, dan kemudian panitera Bu Gisna Isna. Semoga jawabannya memuaskan ya Bu G. Ini ada yang baru bergabung Pak, dari PN Rantau Pak. Oh ada ya? Dari PN Rantau, ya. Selamat bergabung PN Rantau. Terima kasih atas jawabannya Pak. Sami-sami Ibu. Ini dari Ibu Juliatika Pak. Pak, kalau untuk PNS bisa jadi PP itu berapa tahun Pak? Oh, ini udah tadi udah sih sebenarnya Pak, tapi nggak apa-apa. Mbak Juli ketinggalan ya. Kayaknya lagi keluar ya tadi. Terus untuk jadi kalau gitu. Mbak Juli, Ibu Juliatika N ya. Kalau Ibu Juli ingin berkarir itu minimal 3 tahun dari PNS ya. Jadi PNS dulu, dilantik dulu jadi PNS, kemudian 3 tahun dari PNS, kemudian tadi itu memahami teknologi informasi, lulus fit proper test, jadi magang selama 1 tahun. Jadi kuncinya apa? Gini, saya kasih tahu tips and trick ya, tips and trick. Ketika banyak yang bilang masih muda, sudah jadi panitera cepat. Tipsnya begini, ketika kita mau menjadi seorang panitera pengganti, pertama kita harus lihat dulu syarat-syaratnya. Misal, ada syarat harus 1 tahun magang, syarat 3 tahun sebagai PNS, ya kan? Nah, jangan nunggu 3 tahun dari PNS dulu, baru kita magang, jangan. Jadi pada saat PNS kita usia 2 tahun, kita usul supaya kita magang. Jadi ketika syarat 3 tahun terpenuhi, otomatis syarat magang terpenuhi. Gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Dari PP mau ke Panmut. Jangan nunggu 2 tahun dulu. Usul aja dulu. Gitu. Dari 1,5 tahun, usul jadi Panmut. Begitu juga dari Panmut ke panitera. Jangan nunggu 5 tahun dulu baru usul, tapi 4 tahun lebih atau 4,5 tahun coba usul. Nanti kan ada proses fit di situ, ada proses fit, ada proses seleksi. Jadi ketika pas sudah 5 tahun langsung bisa diangkat, gitu caranya. Itu tips and trick. Itu Mbak Juli, jadi Bapak selain menjawab juga mengasih tips and triknya Pak, dari Bapak termuda kita itu Mbak. Oh ini nih, pas cocok tadi mau nanya tips and triknya, udah dikasih bocoran. Iya Bu. Ini ada lagi pertanyaankah dari Sobat Rosi? Masih kami tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Terus satu lagi tipsnya ya. Jadi ketika kita menjadi staf atau sudah menjadi panitera pengganti ya, jangan pernah malu untuk belajar. Walaupun penempatan kita, misal dia sebagai PNS ditempatkan di kepaniteraan pidana ya,
tetap tuh harus belajar di kepaniteraan perdata, di hukum. Kalau bisa menguasai semua bidang gitu. Jadi ketika ada promosi, kita ditempatkan di mana saja, di bidang apa saja, kita bisa menguasai itu. Ketika kita diuji fit proper test, baik atasan langsung kita, baik pimpinan di pengadilan tinggi, jadi kita sudah punya pengalaman untuk menyelesaikan itu semua. Itu. Oke, sih Pak. Berarti selain tips and trick, kita harus belajar terus ya Pak ya intinya ya. Benar, harus belajar. Sip. Belajar pekerjaan jangan dijadikan beban, justru jadikan itu pelajaran. Gitu. Oke Pak. Wah, terima kasih Pak atas tips and triknya dari Ibu Juli. Sami-sami. Oh iya Pak, kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi Pak. Obrolan kita udah 45 menit lebih Pak. Ternyata Pak, obrolan kita nggak kerasa Pak. Sangat membuka wawasan untuk saya sendiri Pak, untuk teman-teman Rosi juga Pak. Apakah ada ini Pak tips and trick lain atau closing statement dari Bapak untuk menutup acara kita hari ini Pak? Oke, jadi sekedar closing statement bahwa pentingnya jabatan panitera pengganti itu harus diapresiasi juga, ya. Panitera itu memegang porsi penting di pengadilan, ya. Memang selama ini pengadilan itu identik dengan hakim. Bahkan beberapa masyarakat itu mengenal pengadilan atau hakim itu jaksa. Terkadang seperti itu masyarakat di luar. Padahal di dalam pengadilan itu ada unsur-unsur, itu ada hakim, ada panitera, ada kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris, ada kasup-kasupnya gitu. Jadi poin penting jabatan panitera ini ya itu harus juga dikembangkan lagi untuk karir, jenjang karirnya ya, kemudian hak-haknya ya, agar semua pekerjaan yang diemban oleh panitera ini dapat berjalan dengan baik. Kalau semua pekerjaan panitera berjalan dengan baik, maka rekan-rekan, teman-teman majelis hakim itu akan senang juga, Mbak. Itu. Jadi semangat untuk yang ingin coba masuk ke panitera atau menjadi panitera pengganti, belajar terus karena ilmu di pengadilan juga banyak bisa diambil dari jabatan panitera pengganti, khususnya di bidang hukum. Gitu. Siap, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Jadi untuk obrolan episode Rosi kali ini mengenal profesi panitera, yaitu panitera itu sebagai membantu hakim, kemudian mengurus teknis dan manajerial juga, Pak. Dan mengurus, kalau sudah ke tahap panitera, sudah mengurus eksekusi juga ya, Pak, ya. Eksekusi yang tadi Bapak ceritakan tadi. Semoga obrolan kita ini bernilai ibadah, Pak, untuk kita semua. Kemudian bermanfaat dan membuka insight, Pak, bagi semua sobat-sobat Rosi sekalian, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, ya, sudah menjadi narasumber di episode Rosi kali ini. Terima kasih banyak, Pak. Selamat berakhir pekan, sukses terus ya, Pak, dan selamat ulang tahun, Bapak. Besok ya. Assalamualaikum ya. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih juga untuk sobat-sobat Rosi yang episode ini sudah bergabung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa follow IG dan semua sosial media dari Pengadilan Negeri Kandangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keadilan itu datang dari hati. Setiap langkah Rosi penuh dedikasi. Bersama dalam harmoni untuk pelayanan, menuju masa depan berkeadilan. Masyarakat tak perlu risau lagi, karena Rosi hadir dengan informasi yang mengedukasi. Pengadilan Negeri Kandangan siap menginisiasi, memberikan layanan hukum jelas dan